Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kakimu terkadang terasa mati rasa setelah melakukan olahraga tertentu? Kamu mungkin berpikir itu hanya karena usia atau ketidaknyamanan kecil. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa beberapa olahraga umum yang dikatakan baik untukmu justru bisa memperburuk rasa mati rasa itu? Lebih parah lagi, olahraga itu bisa merusak sarafmu secara diam-diam, meningkatkan risiko jatuh, dan merampas kemandirianmu. Sebagai seseorang yang telah menjalani hidup selama puluhan tahun, saya bisa bilang dari pengalaman, tidak semua gerakan adalah gerakan yang sehat, terutama seiring bertambahnya usia. Hari ini, saya ingin berbicara langsung dan jujur kepada sesama lansia, mereka yang berusia di atas 60, 70, dan lebih. Kita harus melindungi mobilitas dan kekuatan yang masih kita miliki. Itu dimulai dengan mengetahui olahraga apa yang harus dihindari. Mari kita bahas 5 olahraga yang diam-diam merusak kakimu dan masa depanmu. Sebelum kita mulai, jika kamu belum berlangganan, saya sarankan untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untukmu. Jika kamu menikmati video ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa membuat konten yang lebih baik untukmu. Pertama, bersepeda statis, terutama sepeda rebah. Bagi banyak lansia, sepeda statis terasa seperti tempat yang aman, nyaman untuk berolahraga di dalam ruangan tanpa risiko jatuh. Terutama sepeda rebah dengan sandaran punggung dan pedal yang mulus, tampak seperti pilihan sempurna untuk sendi yang menua. Kita duduk, mengayuh, dan meyakinkan diri bahwa kita melakukan sesuatu yang baik. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa kenyamanan ini justru menyembunyikan bahaya? Kamu tahu, yang sering kita abaikan adalah duduk lama di mesin ini memberi tekanan pada saraf paling sensitif di tubuh bagian bawah, terutama saraf skiatik yang membentang dari tulang belakang bawah melalui pinggul hingga ke kaki. Ketika saraf ini tertekan atau terganggu, tak lama kemudian kamu mulai merasakan kesemutan yang familiar, mati rasa di telapak kaki atau ujung jari kaki. Apa yang dimulai sebagai sensasi kecil bisa perlahan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Kerusakan saraf yang menetap, memburuk, dan merampas sensasi, keseimbangan, dan kepercayaan dirimu. Tapi itu belum berhenti di situ. Bagi lansia yang juga hidup dengan diabetes, sirkulasi buruk, atau masalah tulang belakang, menggunakan sepeda statis dalam waktu lama bisa menghambat aliran darah penting ke anggota tubuh bawah, membuat mati rasa lebih intens dan lebih lama. Ini bukan hanya ketidaknyamanan. Ini adalah sinyal bahwa tubuhmu sedang dalam tekanan. Dan ketika kaki kita mati rasa, kita kehilangan kemampuan untuk bereaksi, melangkah dengan benar, merasakan sakit atau tekanan. Ini menciptakan panggung untuk jatuh, cedera, dan spiral komplikasi kesehatan yang mungkin sulit kita pulihkan. Saya kenal teman-teman, kuat, aktif, dan penuh tekad, yang berakhir di fasilitas rehabilitasi, bukan karena sakit, tapi karena satu momen di mana kaki mereka tidak merespons. Mereka tidak merasakan trotoar, karpet, atau tepi tangga. Mengapa? Karena tanda peringatan mati rasa diabaikan. Karena mereka terus melakukan olahraga yang diam-diam merampas kekuatan mereka. Ini bukan untuk menakutimu, pembaca tersayang. Ini untuk membangunkanmu dengan lembut namun mendesak. Tubuhmu lebih bijaksana dari yang kamu pikirkan. Dan ketika tubuh berbisik melalui kesemutan di jari kaki, itu meminta perubahan, bukan perlawanan. Jadi pertanyaannya, apalagi yang tanpa sadar kita lakukan pada diri kita sendiri? Kamu mungkin terkejut dengan olahraga umum berikutnya yang diam-diam memberi tekanan bukan pada kakimu, tapi langsung pada tulang belakangmu. Mari kita lihat lebih dekat. Jika kamu masih menonton dan merasa wawasan ini membantu, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu bersama saya. Sekarang, mari lanjut ke poin nomor 2. Kedua, menyentuh jari kaki dan membungkuk ke depan. Sekilas, menyentuh jari kaki tampak tidak berbahaya, bahkan mungkin membantu. Peregangan yang kamu lakukan sejak kecil, sesuatu yang terasa seperti akan melonggarkan tubuh dan menjaga kelenturanmu. Kita semua diberitahu untuk tetap lentur seiring bertambahnya usia. Dan banyak dari kita menganggap serius saran itu. Percaya bahwa membungkuk ke depan setiap hari akan membantu menjaga kekakuan. Tapi kenyataannya bagi lansia lebih rumit dan sejujurnya jauh lebih berbahaya. Seiring bertambahnya usia, tulang belakang menjadi kurang fleksibel.
Cakram di punggung bawah kehilangan hidrasi. Ruang di antara vertebra menyempit dan saraf menjadi lebih mudah tertekan. Ketika kamu menjangkau ke depan dalam peregangan menyentuh jari kaki atau membungkuk dengan cepat, terutama tanpa dukungan yang tepat, kamu memaksa tulang belakang bawah ke posisi yang rentan. Mungkin terasa seperti peregangan yang baik saat itu, tapi yang sebenarnya terjadi adalah potensi penjepitan saraf tulang belakang. Saraf yang mengontrol rasa di kaki, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Penjepitan ini tidak selalu terasa sakit. Kadang-kadang itu diam, hanya dengungan lembut di kaki, mati rasa aneh di jari kaki, perasaan seperti berjalan di atas kapas. Dan begitu mati rasa itu dimulai, itu bisa menjadi tamu yang menetap. Saya kenal pria dan wanita yang memulai setiap hari dengan meregangkan tubuh seperti biasa. Dan setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, mereka mendapati diri mereka tidak bisa merasakan kaki mereka dengan baik. Apa yang dimulai sebagai rutinitas sederhana menjadi pemicu kerusakan saraf kronis. Yang sangat mengkhawatirkan adalah betapa mudahnya kerusakan semacam ini terlewatkan. Kita menganggap mati rasa sebagai sirkulasi buruk. Kita bilang pada diri sendiri itu hanya bagian dari penuaan. Tapi sebenarnya, membungkuk ke depan ini membahayakan kemandirianmu. Satu peregangan yang salah dilakukan, satu sedikit ketidaksejajaran, dan tulang belakang bisa menderita dengan cara yang berdampak pada seluruh tubuh. Saya bilang ini bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi. Ketika kamu berusia di atas 60, setiap gerakan harus melayanimu, bukan hanya meregangkanmu. Kamu butuh stabilitas, bukan ketegangan. Punggungmu bukan seperti dulu lagi. Dan itu layak mendapatkan perawatan yang lebih baik. Jadi, jika sesuatu yang sederhana seperti menyentuh jari kaki bisa menyebabkan kerusakan saraf, bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh lompatan berulang dan hentakan di permukaan keras pada kakimu, terutama ketika kamu tidak bisa merasakan tanda peringatan sampai terlambat. Mari kita ungkap ancaman tersembunyi berikutnya bersama-sama. Ketiga, aerobik berdampak tinggi, lompat tali, aerobik tangga. Ada masa dalam hidup kita ketika bergerak cepat, berkeringat banyak, dan melompat tinggi membuat kita merasa kuat dan hidup. Kita tumbuh di era yang merayakan gerakan. Kelas jazzercise, latihan tangga, acara televisi penuh dengan musik ceria dan janji-janji besar. Terus bergerak dan tetap muda. Tapi yang tidak diberitahu kepada kita saat itu, adalah bahwa gerakan yang kita peluk di masa muda bisa menjadi perusak diam-diam di tahun-tahun berikutnya. Latihan berdampak tinggi seperti lompat tali atau aerobik tangga bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan ketika kamu berusia di atas 60. Terutama jika kamu sudah mengalami mati rasa kaki, neuropati, atau bantalan lemak yang menipis di telapak kakimu. Setiap lompatan, setiap pendaratan keras mengirimkan getaran ke atas melalui kaki, ke lutut, dan jauh ke dalam tulang belakang. Dan ketika sarafmu sudah rapuh, dampak ini bisa menyebabkan kerusakan mikro yang menumpuk seiring waktu, membuat mati rasa lebih menetap dan berbahaya. Yang paling memilukan adalah banyak lansia melakukan rutinitas ini karena disiplin dan harapan. Mereka mendorong melalui ketidaknyamanan, berpikir mereka tetap kuat, padahal sebenarnya mereka mungkin melakukan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Saya pernah mengenal seorang wanita di akhir usia 70-an, penuh energi dan komitmen, yang bergabung dengan kelas aerobik kelompok 3 kali seminggu. Dia bilang dia tidak ingin melambat. Tapi setelah beberapa bulan, dia mulai kehilangan rasa di jari kakinya. Kemudian datang ketidakstabilan. Lalu jatuh. Semua karena dia tidak menyadari bahwa langkah-langkah cepat yang menghentak itu melemahkan fondasinya dengan setiap sesi. Kamu tahu, bahaya dari latihan ini tidak selalu langsung terasa. Mati rasa terbentuk perlahan. Tubuh beradaptasi dengan rasa sakit, menyembunyikannya, dan meyakinkan kita untuk terus maju. Tapi ketika kita mengabaikan bisikan kaki yang kesemutan atau sendi yang sakit, kita kehilangan kesempatan untuk melindungi apa yang masih berfungsi. Dan begitu kita kehilangan sensasi, bahkan berjalan melintasi lantai dapur menjadi risiko. Tetap aktif itu penting, tapi cara kita bergerak harus berkembang. Gerakan harus menyembuhkan kita sekarang, bukan menyakiti kita. Dan jika menghentakkan kaki di lantai berbahaya, bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berdiri dengan satu kaki, menahan posisi, dan memaksa kakimu menanggung seluruh berat tubuhmu. Selanjutnya adalah satu olahraga yang terlihat anggun, tapi mungkin yang paling mengganggu keseimbangan dari semuanya. Jika kamu masih menonton dan merasa wawasan ini berharga,
Silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu ada di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. Keempat, pose yoga berdiri lama. Pose pohon, pose pejuang. Yoga telah lama dipuji karena manfaatnya yang menenangkan dan memulihkan. Bagi banyak lansia, itu terasa seperti perpaduan sempurna antara kesadaran dan gerakan, cara lembut untuk tetap terhubung dengan tubuh. Dan memang, yoga bisa menyembuhkan. Tapi tidak semua pose yoga aman untuk tubuh yang menua, terutama yang menuntut keseimbangan lama sambil berdiri dengan satu kaki. Pose seperti pohon atau pejuang, meskipun indah dalam bentuknya, bisa diam-diam menjadi jebakan bagi mereka yang sudah mengalami mati rasa atau ketidakstabilan di kaki. Banyak yang tidak menyadari bahwa semakin lama kamu berdiri dalam salah satu posisi ini, menyeimbangkan seluruh berat badan pada satu kaki, semakin besar tekanan yang kamu berikan pada saraf kecil yang seringkali sudah melemah di kaki dan pergelangan kaki. Bagi seseorang di usia 60-an atau 70-an, terutama dengan neuropati atau artritis yang sudah ada, ini adalah resep untuk memperburuk mati rasa. Ini bukan hanya tentang kehilangan keseimbangan. Ini tentang membuat saraf kekurangan oksigen dan membebani kapasitasnya, memaksa mereka ke dalam disfungsi. Dan ketika saraf gagal, sensasi di kakimu memudar seperti lampu yang meredup. Tanah di bawahmu mulai terasa asing, tidak terduga. Ini bukan lagi hanya tentang kekuatan. Ini tentang keselamatan. Saya pernah bertemu dengan seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran, bangga dan disiplin, yang mulai melakukan yoga untuk mendapatkan kembali kelenturan. Dia menguasai setiap pose, tapi pekerjaan diam-diam menahan posisi berdiri terlalu lama menyebabkan mati rasa yang merayap di kaki kanannya. Akhirnya, dia tidak bisa merasakan lantai dengan baik saat berjalan. Satu langkah yang terlewat dari trotoar, dan hidupnya berubah. Pinggul patah, berbulan-bulan rehabilitasi, dan kesadaran yang menghantui bahwa pose yang dulu membuatnya merasa kuat telah mengkhianati batas tubuhnya. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan menjadi suci. Tapi itu tidak berarti kita harus membahayakan tubuh kita untuk mempertahankannya. Ada cara yang lebih aman untuk membangun stabilitas. Cara yang menghormati perubahan pada sendi, saraf, dan sirkulasi kita. Yoga bukan musuh. Itu hanya perlu disesuaikan dengan musim kehidupan yang kita jalani. Berdiri tegak jauh lebih sedikit pentingnya dibandingkan berdiri dengan aman. Dan jika pose diam bisa memiliki efek begitu besar pada kesehatan sarafmu, bagaimana dengan satu olahraga yang kebanyakan dari kita lakukan tanpa pertanyaan? Berjalan. Terutama ketika dilakukan terlalu lama dengan sepatu yang tidak mendukung kita di permukaan yang tidak memaafkan. Bahaya tersembunyi terakhir mungkin mengejutkanmu, karena kemungkinan besar itu adalah bagian dari rutinitas harianmu. Kelima, berjalan jauh dengan alas kaki yang tidak tepat. Berjalan. Ini tampak seperti bentuk olahraga yang paling sederhana dan aman. Dokter merekomendasikannya. Artikel kesehatan memujinya. Dan banyak dari kita menjadikannya kebiasaan harian. Kita mengikat sepatu dan meyakinkan diri bahwa kita melakukan sesuatu yang baik untuk jantung, sendi, dan pikiran kita. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa bahkan berjalan, sesuatu yang mendasar dan instingtif seperti melangkahkan satu kaki di depan yang lain, bisa menjadi berbahaya jika kita tidak berhati-hati tentang bagaimana, seberapa jauh, dan terutama apa yang ada di kaki kita. Seiring bertambahnya usia, struktur kaki kita berubah. Bantalan lemak yang dulu meredam setiap langkah mulai menipis. Lengkungan bisa runtuh dan saraf kecil di kaki kita menjadi lebih sensitif, atau lebih buruk mulai gagal. Ketika kita berjalan jauh tanpa alas kaki yang tepat, sepatu yang menawarkan dukungan lengkungan nyata, bantalan, dan kotak jari yang cukup lebar, kita tidak hanya mengundang ketidaknyamanan, kita menciptakan panggung untuk kerusakan saraf progresif. Sepatu yang tidak tepat menekan saraf halus, terutama saraf tibial dan plantar yang membentang di sepanjang telapak kaki dan ke jari kaki. Kompresi ini seiring waktu menyebabkan mati rasa, kesemutan, dan perasaan mengganggu bahwa kakimu tidak lagi terhubung dengan tubuhmu. Tambahkan stres berulang dari berjalan di trotoar keras, trotoar yang tidak rata, atau lantai licin, dan kamu telah menciptakan badai sempurna untuk iritasi saraf, peradangan, dan kehilangan keseimbangan. Saya ingat seorang tetangga saya, seorang pria baik di awal usia 80-an, yang berjalan setiap pagi, hujan atau cerah. Dia memakai sepasang sepatu kets lama yang sudah dimilikinya selama bertahun-tahun.
yakin bahwa sepatu itu nyaman dan sudah usang. Tapi perlahan, mati rasa di kakinya memburuk. Dia tidak menyadari ketika menginjak batu kecil. Dia tidak bisa merasakan lecet yang terbentuk dari jahitan yang bergesekan dengan tumitnya. Pada saat dia mencari bantuan, luka kecil telah berubah menjadi infeksi berbahaya. Bukan berjalan yang merusaknya, itu berjalan tanpa perlindungan. Kamu tahu, berjalan hanya aman ketika kakimu didukung sepenuhnya dan indera kamu utuh. Ketika mati rasa merayap, itu mencuri lebih dari sekadar sensasi. Itu mencuri kesadaran. Dan kesadaran adalah yang menjaga kita tetap tegak, aman, dan terkendali. Jadi sebelum kamu melangkah keluar pintu besok, tanyakan pada diri sendiri, apakah sepatumu melayanimu atau diam-diam menyabotase kamu? Dan sekarang setelah kita mengungkap bahaya tersembunyi ini, kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang bisa kita lakukan dengan aman sebagai gantinya? Apakah ada cara untuk tetap kuat, lentur, dan seimbang tanpa mempertaruhkan bagian tubuh yang paling kita butuhkan? Mari kita jelajahi latihan yang benar-benar menghormati tubuh yang menua dan membantu berkembang. Apa yang harus kamu lakukan sebagai gantinya? Setelah mempelajari tentang latihan yang bisa merusak kaki dan sarafmu, wajar jika merasa tidak yakin, mungkin bahkan putus asa. Kamu mungkin bertanya-tanya jika saya tidak boleh bersepeda, meregang terlalu jauh, melompat, atau bahkan berjalan terlalu lama, apa yang tersisa untuk saya lakukan? Biarkan saya memberitahu kamu, masih banyak yang bisa kamu lakukan. Tapi ini bukan hanya tentang tetap aktif. Ini tentang bergerak dengan cerdas, dengan perhatian dan kasih sayang untuk tubuh yang telah kamu peroleh melalui puluhan tahun hidup. Babak kehidupan ini bukan tentang membuktikan kekuatan seperti dulu. Ini tentang memilih gerakan yang menghormati kebijaksanaan dan kerapuhan tubuh yang menua. Ini tentang latihan yang tidak menantang sarafmu tapi memeliharanya. Yang tidak menguras sendimu tapi memulihkannya. Kamu layak mendapatkan perawatan seperti itu dan kamu pasti bisa memilikinya. Mulailah dengan merangkul gerakan lembut yang didukung. Yoga kursi, misalnya, memungkinkan kamu untuk meregang dan bernapas dalam tanpa memberikan tekanan pada tulang belakang atau kakimu. Ini menciptakan ruang di tubuh dan menenangkan sistem saraf. Sesuatu yang kita semua butuhkan lebih banyak. Atau cobalah latihan berbasis air seperti berenang atau aerobik air. Air mendukung berat badanmu, meredakan nyeri sendi, dan meningkatkan sirkulasi, semua tanpa dampak keras pada kakimu. Ini adalah salah satu bentuk gerakan yang paling aman dan menyegarkan untuk lansia. Bahkan berjalan singkat setiap hari, hanya 10 atau 15 menit, bisa menyembuhkan selama dilakukan dengan alas kaki yang benar-benar cocok dengan kakimu dan menawarkan dukungan nyata. Bukan hanya sepatu yang terasa lembut, tapi yang dirancang untuk kaki yang lebih tua. Tubuhmu memperhatikan perbedaan meskipun kamu tidak langsung menyadarinya. Dan kemudian ada Tai Chi, latihan yang mengalir lambat yang meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan ketenangan batin. Tanpa lompatan, tanpa hentakan, hanya gerakan anggun yang penuh kesadaran. Saya telah melihat orang-orang di usia 80-an mulai melakukan Tai Chi dan mendapatkan kembali kepercayaan diri yang mereka pikir telah hilang selamanya. Yang paling penting, selalu dengarkan tubuhmu. Tujuannya bukan untuk mendorong, tapi untuk melestarikan. Dan jika ragu, bicaralah dengan fisioterapis yang memahami kebutuhan orang dewasa yang lebih tua. Mereka bisa merancang rencana yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuanmu. Ingat, gerakan bukan tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang melakukan apa yang melayani tubuhmu. Hari ini, mari kita pilih latihan yang menghormati usia kita, melindungi saraf kita, dan memberikan hadiah kemandirian yang aman untuk tahun-tahun mendatang. Pikiran terakhir, pesan dari satu lansia ke lansia lainnya. Menua telah mengajarkan saya banyak hal. Ini menunjukkan kepada saya keindahan melambat, nilai kehadiran, dan kekuatan diam-diam dari kebijaksanaan. Tapi mungkin salah satu pelajaran paling rendah hati yang diberikan oleh penuaan adalah ini. Tubuh kita akan selalu berbicara kepada kita. Lembut pada awalnya, lalu lebih mendesak jika kita tidak mendengarkan. Kesemutan aneh di kakimu. Nyeri tumpul di punggung bawah setelah peregangan. Kehilangan keseimbangan yang terasa seperti kecanggungan. Itu bukan kecelakaan acak dari usia. Itu adalah tubuhmu menepuk bahumu berkata, berhati-hatilah. Saya telah membawamu selama ini. Tolong rawat saya sekarang. Kamu tahu,
Ketika kita lebih muda, kita mendorong melalui rasa sakit tanpa berpikir. Kita berlari lebih keras, melompat lebih tinggi, mengangkat lebih berat, bukan karena kita tidak merasa tidak nyaman, tapi karena kita percaya bahwa kekuatan berarti mengabaikannya. Kita pikir ketahanan ada pada seberapa banyak yang bisa kita tanggung. Tapi sekarang, ketahanan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Itu ada pada kemampuan kita untuk beradaptasi, menyesuaikan, dan menghormati tubuh yang telah diberikan kepada kita, bahkan dalam bentuknya yang sedang berubah. Saya berusia 90 tahun. Saya telah melihat musim kehidupan datang dan pergi. Dan saya telah menyaksikan pria dan wanita kuat jatuh, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak mengenali keausan diam-diam pada saraf, kaki, dan keseimbangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa beberapa latihan yang mereka percayai selama bertahun-tahun perlahan-lahan menggerogoti fondasi mereka. Mereka tidak tahu karena tidak ada yang memberitahu mereka. Jadi, saya memberitahu kamu sekarang, bukan sebagai dokter atau pelatih, tapi sebagai seseorang yang telah hidup cukup lama untuk melihat kebenaran di balik permukaan. Gerakan masih penting. Tubuh kita merindukannya. Tapi sekarang gerakan harus datang dari tempat niat, bukan intensitas. Kita tidak perlu membuktikan apapun lagi. Yang kita butuhkan sekarang adalah melindungi apa yang tersisa, melestarikan kemandirian yang kita sayangi, dan mengutamakan keselamatan daripada keringat. Jika kamu pernah merasa mati rasa di kakimu setelah berjalan, meregang, atau waktu di sepeda, tolong jangan abaikan. Mati rasa itu adalah bisikan dari sarafmu, sinyal bahwa sesuatu tidak beres. Itu bukan sesuatu untuk ditakuti, tapi itu adalah sesuatu untuk dihormati. Karena mengabaikannya hari ini mungkin berarti menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius besok. Saya mulai memikirkan kakiku bukan hanya sebagai alat yang membawa saya, tapi sebagai pendamping diam yang telah menjelajahi setiap babak kehidupan bersama saya. Mereka telah membawa saya melalui sukacita, rasa sakit, kehilangan, dan cinta. Mereka telah menari, tersandung, berlari, dan berdiri diam dalam penghormatan. Sekarang mereka layak mendapatkan kebaikan. Mereka layak mendapatkan sepatu yang pas, Eaders. Sistem cocok, latihan yang memulihkan, dan kecepatan yang menghormati tahun-tahun yang telah mereka jalani. Dan kakimu juga layak mendapatkannya. Ada martabat yang tenang dalam melambat. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu memilih untuk melakukannya. Ada kekuatan dalam memilih latihan yang tidak menuntut lebih dari kamu, tetapi justru memberikan sesuatu kembali, sesuatu yang tahan lama, sesuatu yang menyembuhkan. Di babak kehidupan ini bukan tentang melakukan apa yang dulu kamu lakukan. Ini tentang melakukan apa yang tepat untukmu sekarang. Itu mungkin berarti berjalan lebih sedikit tetapi lebih cerdas. Meregangkan tubuh lebih sedikit tetapi dengan lebih banyak kesadaran. Menukar rutinitas masa lalu dengan gerakan yang menjaga kakimu tetap aman, sarafmu tetap tenang, dan keseimbanganmu tetap stabil. Kamu masih memiliki kekuatan untuk membentuk masa depanmu. Kamu masih memiliki pilihan yang penting. Kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan mati rasa menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Kamu bisa memilih untuk tidak menunggu sampai jatuh atau patah tulang memaksakan pelajaran itu kepadamu. Kamu bisa mulai hari ini dengan lembut tetapi dengan tujuan. Karena setiap langkah yang kamu ambil, baik lambat, didukung, atau di kolam renang, adalah pernyataan. Saya masih peduli dengan tubuh ini. Saya masih menghargai kehidupan ini. Saya masih percaya pada apa yang akan datang. Jadi, dari satu lansia ke lansia lainnya, rawatlah kakimu. Mereka lebih dari sekadar fondasimu. Mereka adalah jembatan antara kamu dan setiap tempat yang masih ingin kamu tuju. Dan jika kamu pernah bertanya-tanya apakah sudah terlambat untuk mengubah arah, izinkan saya meyakinkanmu, belum terlambat. Belum pernah terlambat untuk bergerak secara berbeda. Belum pernah terlambat untuk mendengarkan tubuhmu dengan lebih banyak kasih sayang. Dan tentu saja belum pernah terlambat untuk melangkah maju dengan kebijaksanaan daripada tergesa-gesa. Ambil jalan yang lebih lembut. Kamu akan terkejut betapa kuatnya itu membuatmu merasa. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasimu untuk hidup sepenuhnya dan otentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari kamu. Luangkan waktu sejenak untuk merenung dan berbagi satu hal yang telah kamu pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidupmu sendiri.
Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran ini. Jika kamu menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balikmu sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan ini untuk hidup sesuai keinginanmu.